Suatu ketika sahabat Umar bin Abi Salamah niki diajak dahar sama Kanjeng Nabi. Ya, dijak dahar, dijak makan bersama Kanjeng Nabi. Ya, wa kanat yadayya tatishu fis suhfah. Jenenge anak muda tadi itu ya, remaja seneng makan, mangane niki nampanan Pak. Suhfah niku kemarin yang waktu kita bahas wadah yang digunakan tempat makanan yang sekiranya digunakan makan 5 orang kenyang. Nah, berarti apa? Nampan. Nah, makannya nampan. Karena makannya ini pakai nampan, namanya anak muda, langsung lap lahap. Wah, kiwa tengen pokoknya. Kiwa tengen ini apa? Kanan kiri, jadi kiri megang ngomong gini. Jadi dalam kondisi makan nampanan. Sehingga nah, terus lagi pada saat makan itu, namanya anak muda tadi itu, pikirannya orang mecah tadi itu, mangane gebut, nggak baca bismillah. Oh, akhirnya Kanjeng Nabi dawuh sebagaimana ikrarnya beliau, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, qala li Rasulullah dawuhi kepadaku, Rasulullah menasihati aku, ya gulam, wahai anak muda. Ya, wahai anak muda. Saya baca anak muda gitu aja lah ya, meskipun umurnya ya remaja. Samillaha, sebutlah Allah. Sami nyebuto sapa sira Allah ing Allah. Jadi sebutlah Allah pada saat mau makan. Kul bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan basmalah. Basmalah itu isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah, hauqala, la haula wala quwata illa billah, tasbih subhanallah, istighfar astaghfirullahaladzim, tarjih apa ya tahlil la ilaha il, tarjih inna lillahi narjiun. Kudu ngerti Pak. Tasmid apa ya? Yarhamukallah. Makanya kita kalau ada saudara kita yang wahing bersin, ya, antusyamid alaihi, ucapkan tasmid kepadanya, yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum, begitu. Jadi itu istilah-istilah. Jadi jangan, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Yo keliru. Bismillah niku isine apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membaca istighfar. Yo astagfirullahaladzim. Saudaraku, ini ada saudara kita yang meninggal. Mari kita sama-sama kita membaca tarjih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Samillaha, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminika, wakul dan makanlah oleh engkau. Mangano sapa sira biyaminika kelawan tangan sira. Makanlah engkau dengan menggunakan tangan kananmu. Jadi panjenengan kalau makan tangan kanan kok diniatkan ngikuti sunnahnya Rasulullah, pahala Pak. Tapi nek jenengan makan tangan kanan kok krono kulino tok, kebiasaan ya Pak. Oh ya wes, kebiasaan tok itu gak dapat pahala. Makanya ini termasuk luar biasa manfaat keutamaan kita ngaji itu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan niru Kanjeng Nabi, kita niatkan ngikut dengan Kanjeng Nabi, maka itu bernilai pahala, bernilai ibadah. Makanya yang bedakan antara adat dan ibadat, antara kebiasaan dan ibadah, yaitu niatnya tadi itu. Makanya penting sangat nih, jenengan makan, ya, piye iki? Oh, cuci tangan dulu. Ini sunnahnya Rasulullah begitu, membasuh tangan, ya, membersihkan tangan. Kemudian apa? Menggunakan tangan kanan. Kemudian posisi makannya seperti apa? Nah, kemudian nanti sebelum kenyang berhenti, gitu nggih.
sebelum kenyang berhenti, tapi maneman Pak. Terus no. Enggak, artinya kalau makan tidak boleh sampai para ulama ngendika nek sampai mutah niku itu yang tidak diperkenankan, tapi hanya sekedar kenyang boleh. Tapi kalau kekenyangan itu yang nggak boleh. Paham ya Bu ya? Kalau kenyang boleh, kekenyangan nggak boleh. Nah. Pokoknya kalau berlebihan intinya nggak boleh. Yeah. Wakul biyaminik, karena tadi kan makamnya begini. Oke. Makanya kebiasaan kita begitu. Kalau makan terus apa gitu ya, kerupuk atau apa, ya tetap jangan tangan kiri, tangan kanan. Kadang itu ya saking gitu tadi. Kalau garpu kan dia hanya bantu saja, ya Bu ya. Garpu itu fungsinya kan bantu aja, bantu untuk pegangin makanan yang dipotong-potong itu tadi. Ya kalau makan ya begini tetap, gak usah begini. Nah, ini tangan kiri juga ini. Nah, nanti ada keterangannya. Setan itu kalau makan pakai tangan. Nah, ini bukan saya yang ngomong ya, nanti ada riwayatnya. Jadi ini meskipun makannya lahap kayak apapun, nikmat kayak apapun, tetap menggunakan tangan kanan. Usahakan. Wakul mimma yalik, dan makanlah wahai Umar bin Abi Salamah niki maknane, bukan Umar bin Khattab. Mimma dari apa-apa yalika yang berada di sisimu. Jadi karena makannya ini pakai apa tadi? Pakai nampan, jenengan dahare, jenengan makannya ya yang di situ. Jangan makan begitu kita makan langsung ngambil yang sana. Rasanya piye? Oh, di sisane kabeh. Wah, ini repot ya. Tentu ketika ini makanannya adalah satu jenis ya. Ketika makanannya satu jenis. Kalau makanannya jenisnya banyak, misalkan ini pasti dibeda-bedakan gitu loh ya. Ini nasinya, ini di sini lauknya, di sini sayurnya. Pas depan jenengan sambelnya. Waduh, ini katanya suruh makan yang ada di sana. Enggak Bu, enggak begitu gitu ya. Maknanya ini dalam konteks makanan yang sudah jadi satu sejenis, maka kita makan yang bagian kita. Kalau yang apalagi pakai apa itu Pak, yang meja muter itu Pak, wah itu ya. Terus yang pas di depan jenengan sambel, waduh suruh makan sambel tok, ini enggak begitu. Jadi itu nanti bisa diputer atau digeser gitu ya. Dan sering kalau aturaken ketika kita mau mengambil makanan yang jauh, jangan langsung begini-begini. Nah, ini juga etikanya kurang pas. Jadi minta kepada sampingnya untuk Pak tolong semangkanya itu Pak geser Pak. Oh gitu. Jangan habis makan terus ini masih ada makanan terus jenengan ini. Wah, iki opo ya, apalagi wes keteknya jatuh wes. Rontok kabeh angel. Jadi niki bagian daripada etika atau adab dalam niki makan bersama. Termasuk yang sering kita dapati akhir-akhir ini dan sudah menjadi tren, yaitu istilahnya pesta berdiri itu loh, yang nggak ada kursinya itu loh, ada nggih? Nah, jadi memang tidak disediakan kursi di situ. Nah terus orang makan nggak? Ya berdiri. Nah ini yang agak sedikit menggeser kesunahan, sedikit menghilangkan kesunahan. Makanya kita dianjurkan atau disunahkan makan itu sambil duduk. Ya meskipun, sambil berdiri. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu, nah bisa jadi. Dalam kondisi tertentu lah. Tapi kalau ini sudah direncanakan oleh panitia lah, namanya bukan darurat itu, memang berencana itu, gitu ya. Berencana makan sambil berdiri. Kan ada ya pesta-pesta yang makan sambil berdiri itu. Jadi harus disediakan kursi. Kalau nggak ada kursi lesehan lah, lesehan. Yang pertama tasmiyatu ala to'am. Kita dianjurkan, disunahkan membaca tasmiyah.
Tasmiyah niku napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ala to'ami, atas makanan yang akan kita makan. Ya. Jadi wadhahirul hadis anadzalika wajib. Bahkan sebagian ulama berdasarkan riwayat ini, samillah, sebutlah Allah. Niki fi'il amar, Pak. Fi'il amar niku mengandung makna perintah, meskipun tidak semua amar artinya perintah, begitu nggih keterangannya yang dulu-dulu itu. Tapi sebagian ulama mengatakan nek ndelok dohirnya hadis, kalau melihat dohirnya hadis ini, maka anadzalika wajibun, wajib maca bismillah. Jenengan makan kok nggak maca bismillah, dosa menurut sebagian ulama. Ini adalah qaulu jama'atin min ahlil ilmi. Ini adalah ucapannya jamaah min ahlil ilmi, daripada kelompok ahli ilmu. Wal jumhur ala istihbabiyah, tapi menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan istihbab, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wujubul akli bil yamin, wajibnya makan bil yamini, dengan menggunakan tangan kanan. Wa huwa qaulu Syafi'i, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau panjenengan mengikuti madzhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, makan tangan kanan hukumnya wajib. Nggih. Bahwa ashab al-qadir ala dzalik wa qala aksaru Syafi'iyah wa mandub. Tapi kebanyakan pendapat pengikut madzhab Syafi'i mandub. Mandub niku maknanya ya disunnahkan. Wa huwa ikhtiyarul Ghazali wan Nawawi. Ini pendapat yang diambil oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Jadi makan tangan kanan hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i sendiri wajib. Bahkan pernah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam suatu riwayat Kanjeng Nabi niku pernah menegur seseorang. Jadi lebih-lebih anak kecil itu kalau makan apa ya, naluri keanak-anakan itu kalau makan pakai tangan kiri ya Bu ya. Ibu-ibu ini yang sering ngeliatin anak-anaknya makan yang kecil itu. Biasanya anak-anak itu kalau makan jajan itu, biasanya jajannya itu di bawah tangan kanan begini. Nah, tangan kiri yang ambil. Ya Bu ya? Betul nggak Bu? Bu, woi, tidak ngomong kok, nggak jaut, nggak nyambung. Gitu ya Bu ya? Saya sering soalnya, saya sering neliti anak-anak itu. Oh, apa kecenderungan anak-anak itu begitu. Jadi makanan itu pegang tangan kanan begini, nah, tangannya ngambil gini. Nah, jadi jenengan harus ajarkan dari kecil. Jangan gitu, Nduk, Cong, Le. Ambil tangan bawa tangan kanan begini, bawa tangan kiri, tangan kanan yang ngambil, yang makan. Gitu. Nah, pernah niki Kanjeng Nabi suatu ketika dalam riwayat Imam Muslim, anna rajulan akala indahu sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang makan di sisi Rasulullah bisimalihi, dengan menggunakan tangan kirinya. Mangan di samping Rasulullah pakai tangan apa? Kiri. Faqala kul biyamini, kata Nabi, Mas, makan pakai tangan kananmu. Faqala la astati ya Rasulullah, saya tidak bisa ya Rasulullah. Dibantah. Saya jenengan ojo kaget, dibantah umum. Kanjeng Nabi aja dibantah kok, nggih. Kenapa? Gak ngerti nih, gak ngerti. Ya, biasanya sing bantahan itu wong gak ngerti. Nggih. Orang kalau ngerti, kalau wawasan keilmuannya itu luas, gak bakalan bantahan. Bantah loh ya, bukan takok loh ya. Bantah ini ya, nggak boleh. Tekandane kok bantah wae. Bantahan. La astati ya Rasulullah, atau ini bagian daripada alasan. Saya tidak bisa ya Rasul makan tangan kanan. Faqala la lastata'ta. La astati, kemudian lastata'ta. Iso gitu ya.
ma mana'ahu ilal kibr fama rafa'aha illa fihi. Jadi lastati ya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Rasul Muhammad SAW beliau menjawab, lastatota, iso nyektine iso sapa sira gitu. Iso bisa. Mboten saged ya Rasulullah. Saged. Mboten saged. Akhirnya ma mana'ahu ilal kibr. Kamu tidak melakukan hal itu kecuali kamu sombong. Langsung fama rafa'a illa fihi. Dia tidak ngangkat tangannya ke mulutnya kecuali dengan tangan kanan. Artinya begitu ditegur dengan keras, ya iso juga akhirnya. Jadi orang itu kadang dia belum melakukan sudah bilang nggak bisa duluan. Ini naluri manusia kadang. Yeah. Pak, ya besok kerja bakti. Waduh, koyoke ono ya. Jadi urung-urung wis koyoke ono mau ada acara, padahal urung padahal belum itu. Ini naluri manusia begitu modelnya. Ya kayak niki wau. Coba makan tangan kanan. Nggak bisa ya Rasul? Bisa. Nggak bisa. Kamu nggak makan dengan tangan kanan kecuali kamu tidak makan dengan tangan kiri kecuali atas dasar sombong kamu. Oh gitu. Biasanya kan begitu Pak ya. Kita kalau melakukan aktivitas yang baik dengan tangan kiri itu kan simbol kesombongan. Ya, ini yang saya tahu ketika dalam permainan olahraga, misalkan catur. Termasuk catur itu yang saya ketahui, jenengan tidak boleh ngangkat apa ini namanya prajurit ini dengan menggunakan tangan kiri, itu langsung pelanggaran ini ya, dianggap ngenyek itu. Oke, dianggap apa ya, jadi misalkan jenengan mau mikir catur itu terus ini spontan itu nih skak tangan kiri, wah itu ngeremen nih, itu langsung didis ya. Setahu saya gitu dulu waktu saya main catur di kampung itu, gak boleh tangan kiri, apa ngenyek katanya. Memang betul harus tangan kanan. Sombong ngeremehno lawan. Nah, gitu skak mati. Nah, nggak boleh. Jadi termasuk napa? Pokoknya intinya tangan kiri itu apa ya? Simbol bukan, nggak bisa kita katakan ketidakbaikan ya. Maksudnya itu apa ya? Hal-hal yang tidak baik itu rata-rata dilakukan oleh tangan kiri gitu. Yang kanan yang baik-baik. Tapi ya tetap ini dalam konteks adab ya. Dalam konteks adab ya, kita jangan, lah kalau gitu ngapain Allah nyiptakan tangan kiri Pak? Kenapa nggak dibikin tangan kanan semua? Oh nanti kayak kita bahas masalah soft itu dong kalau gitu. Oh, imamnya di pojok sana supaya makmumnya di kanan semua. Enggak, ini dalam konteks adab. Dalam konteks kita menerangkan etika gitu loh. Jadi kata Rasulullah tidak mencegahmu untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Oh, akhirnya iso juga langsung dia tidak makan kecuali pakai tangan kanan. Yang selanjutnya yang ketiga wujubul akli mimma yalil akil idza kana atau amin launil wahid. Ini yang saya terangkan tadi. Diwajibkan makan yang ada di hadapannya atau ada di dekatnya ketika makanan itu satu macam. Nah, satu macam itu kayak tadi itu, misalkan nasi kebuli sak nampan, bukan satu macam itu, satu macam. Terus atau nasi goreng ya, atau fried chicken misalkan. Sini ada fried chicken muter, ya situ aja yang di depan. Kecuali kalau beda-beda tadi itu dibeda-bedakan. Sini ayam nyatok, di sini mie nyatok, di sini lah, itu kita boleh begini-begini. Tapi itu pun dengan etika yang baik tadi itu. Jangan langsung tangannya dipanjangkan gitu. Ya harus diputer berarti Pak. Nah, minta Pak tolong mie-nya diputer gitu. Nah, kalau jangan begini-begini terus rontok ya, repot. Keringetnya maksudnya ya rontok. Jadi ini ada sebuah faedah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, "Idza akala ahadukum." Bu. Tak panggil Bu kok Mas Iksan yang bilang nggih. Ini ibunya dia. Idza akala tatkala panjenengan makan, tatkala panjenengan dahar ya. Dahar itu bahasa Jawa halus. Tatkala panjenengan makan falyadhkurismallahi, maka falyadhkur
maka hendaklah engkau nyebut, engkau mengucapkan ismallahi pada lafadz Allah. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang fa'in nasiyah, nek jenengan lupa gimana Bu? Semuangan lap-lap tengah-tengahan lupa. Wah, ulangi lagi Pak kalau gitu Pak. Ngambil lagi. Wah ya susah is. Kalau prasmanan repot. Yang banyak yang lupa terus ngambil lagi, ngulangi dari awal bismillah. Loh kenapa nambah lagi teman? Enggak, tadi lupa belum bismillah Pak. Makanya tak ulangi lagi. Wah, yang belakang enggak kebagian. Bagaimana kalau lupa? Fa inna siyat tatkala lupa di antara panjenengan ayyuzkarallah atau ayadzkurallah fi awalin, ketika panjenengan lupa menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal, falyakul, ucapkanlah bismillahi, ada dalam redaksi itu ada awalahu wa akhirahu. Kalau dalam sini bismillahi fi awalihi, ana fine fi awalihi wa akhirihi, fi awalihi wa akhirihi. Misalkan jenengan semua kan iki habis separuh enggak baca bismillah, wah itu dibaturi setan, itu ditemani setan, mayoran sama setan, satu piring sama setan jenengan, berkahnya dicolongi, diambilin, berkahnya diambilin, karena dalam satu makanan itu ada keberkahan di dalamnya. Makanya makanan itu jangan sampai disisakan, karena berkah itu apa nggih, letaknya itu di akhir, di belakang. Jadi nanti ada, makanya kita nggak boleh makan langsung ngambil nyomot di tengah, itu nggak boleh, harus pinggir-pinggir dulu, karena berkahnya itu nanti belakangan. Kalau dicomot di tengah langsung berkah hilang. Kalau berkahnya hilang berarti makanan itu sudah nggak ada berkahnya, ya dapatnya warak tok itu, kenyang tok itu. Nah, jadi jenengan kalau lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jenengan biasa yang mana Bu? Kadung nggak usah ya Bu ya. Wes kadung Pak, kesuwen dong, sudah dapat separuh kok baru ingat. Sama kayak jenengan di kamar mandi lupa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mestinya begitu di luar, begitu jenengan sudah masuk lupa, metu meneh. Keluar lagi bismillah baru masuk lagi, nggak usah. Ya cukup berdoa tapi di dalam hati, karena ada lafadz Allah di situ, bismillahi. Bismillahi. A'udzubika Allahumma ini. A'udzubillah. Allahumma ini a'udzubika, ada Allahummanya. Jadi jenengan di dalam toilet nggak boleh bilang Allahumma, ada lafadz Allah, ada lafdzul jalalah. Toilet identik dengan tempat pembuangan najis ya. Makanya kita berdoa tapi di dalam hati. Dan kalau di toilet, tapi kalau makan ini tetap diucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, au bismillahi fi awalihi wa akhirihi.